Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kemerdekaan. Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian, marilah berusaha kita meningkatkan ibadah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha bersungguh-sungguh menjadi hamba yang bertakwa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga yang sering kita bahas, yaitu dalam surah Al-Baqarah di awal, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Alif Lam Mim yang bermakna Allah yang Maha mengetahui, ya. Kitab ini, ya, Al-Qur'an maksudnya, tiada keraguan baginya dan petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang disebutkan di situ adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu yaitu yang beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib. Pendidikan awal kepada anak-anak ketika dalam kandungan, bahkan ketika mereka lahir, kita perkenalkan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Jadi walaupun jauh dalam kandungan, boten angsal tiang sepaipun jauh misu-misu misalnya, ya, berbicara yang tidak baik, tetapi selalu diseru si anak niku untuk apa? Untuk hal-hal yang baik. Kamu nanti jadi anak yang soleh ya nak. Kamu nanti jadi penghafal Quran. Boten apa-apa. Jadi kita niku berbicara ketika dalam kandungan, anak masih dalam kandungan itu gak apa-apa. Dan itu insya Allah akan mempengaruhi psikologis mereka, dan akan berpengaruh ketika mereka juga sedang lahir, ketika lahir. Jadi wonten kisah kan wonten lare masih dalam kandungan itu sering diputarkan ngaji, sering dibawa baca Al-Quran. Dan alhamdulillah ketika dia lahir niku menghafal Al-Qur'annya cepat, kurang lebih 3 tahun sama hafal. Karena apa? Sering dimirengaken Al-Qur'an. Ya. Tapi lah wis meteng wis di ngurungono dangdut, nyoba macam-macam. Wah. Wis ginjal-ginjal wetenge mana ya. Biduan wis alhamdulillah nggih. Ketika lahir wis wenang anake punya nyanyi macam-macam ya. Padahal yang dibeto, yang dibawa di alam kubur nanti adalah sangunya Al-Quran. Ingkang dugi nanti menemani di alam kubur itu Al-Quran. Ya, Al-Quran itu akan berubah dengan datang dengan wajah yang sangat menyenangkan, ya, dengan cahaya yang juga menenangkan, ya.
dan itu yang akan menemani kita dan tidak akan menakutkan kepada kita, tapi dia sebagai apa? Sebagai teman ya, ketika di alam kubur yang kita sedang kesepian pada waktu itu. Kemudian tidak hanya sekedar beriman kepada yang gaib, orang yang bertakwa itu termasuk juga wa yuqimunas shalah, yaitu yang ingkar mendirikan sholat. Kita diwajibkan sholat pinten waktu? 5 waktu ya. Kita bersyukur sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, diparingi sholat kewajiban yaitu 5 waktu. Nabi-nabi sebelumnya pinten waktu? 50 waktu. Piye jale ngoten niku. 5 waktu kadang dirangkep-rangkep, asar maghrib sarip. Subuhnya jam duha. Jadi artinya kita sebenarnya diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, membiasakan untuk kita sholat jamaah di masjid. Membiasakan sholat jamaah kita di mushola. Membiasakan sholat berjamaah kita, mengajak keluarga kita sholat di masjid atau di mushola. Dan itu pahalanya banyak, pinter Pak? 27 derajat kita. Jadi semakin sering kita sholat berjamaah, itu amalan celengan kita itu semakin baik. Jadi semakin kata. Tapi sebaliknya sholat sunnah itu sebaiknya dilakukan di rumah. Kita ngeriyo, tapi wajib sebaiknya di masjid ataupun di mushola. Itu. Dan termasuk juga kita mengajak anak kita, cucu kita, walaupun masih bayi, sih digendong, betul apa-apa diajak ke masjid. Supados napa? Supados menjadi kebiasaan bagi mereka. Kemudian selanjutnya orang yang bertakwa yang itu apa? Mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian hartanya. Ya. Yang jelas di mana? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau juga bisa kita merujuk kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat kita atau sedekah kita. Jadi termasuk orang yang sakit, ya kita bersedekah juga bertujuan supaya sembuh. Betul apa? Ya Allah, saya bersedekah ini ya semoga sebagai lantaran kesembuhan darimu ya Allah. Betul apa? Kali minta donga ingkang disedekahi nggih mboten apa-apa. Dawu martakum bis shadaqah. Jadi obati sakitmu dengan sedekah. Nah, itu bisa juga dilakukan seperti itu. Jadi sedekah sing jelas kepada siapa? Nggih. Sedekah nang kuburan ya mboten nang. Malah sedekah dibuang tengah jalan perempatan, banjir Surawan jenangi di gua. Wonten teng mriki. Wonten nggih. Alhamdulillah. Pundi? Oh nggih ta, betul. Teng perempatan Sati Kuda niku nggih. Jadi niku sedekah sing jelas. Siapakah yang berhak bersedekah? Siapapun berhak bersedekah. Tidak menunggu mampu baru bersedekah. Sedekahlah walaupun belum mampu, walaupun sampai mampu. Jadi ngoten. Nah, kemudian kenapa harus ditekankan sedekah ini? Untuk keberlangsungan hidup manusia, untuk menyambung silaturahmi, kemudian supaya seorang anak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan supaya suami bisa berbaik kepada keluarganya. Jadi ngoten. Nah, terutama seorang suami bersedekah kepada istrinya, kepada anaknya, niku pahalanya lebih besar daripada bersedekah kepada yang lain. Nih. Jadi jangan kebalik, atau kebalik.
dia bersedekah kepada yang lain tapi keluarganya dilalaikan. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian loh saya tidak punya uang untuk bersedekah, katakanlah. Ya paling tidak bisa dengan tenaganya tidak kuat terus tuwek misalnya, atau habis kecelakaan atau cacat dan lain sebagainya. Paling tidak sedekah dengan doa, dengan senyuman, itu saged. Ya. Jadi itu untuk sarana mengumpulkan amalan-amalan kita. Ya. Jadi wonten kisah kebakaran temudi ngoten. Ya. Tempat tokonya kebakaran gandeng. Ini warung makan, salah satu warung makan kalau tinggali wae. Jadi warung makan ini biasa dipakai makan gratis. Liane kebakaran ludes entek gosong, alhamdulillah reputasi utuh. Sampai diparingi garis polisi apa ngoten niku. Tapi utuh padahal jejer, dempet. Sing kebakaran entek sebelah. Nah, ini pun termasuk karena apa? Dilindungi oleh Allah karena lantaran dia rajin bersedekah. Ya, kemudian selanjutnya bahwa ada dina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib, wa yuqimuna shalah, menunaikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi itu termasuk ciri-ciri yang ingkang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga dilanjutkan di dalam surah yang lain ya. Sebagai orang yang beriman, kita berusaha untuk menjaga waktu agar diri kita tidak rugi. Yaitu dalam surah apa? Al-Asr. Pendek tapi mengena. Dan surat ini laris karena apa? Pendek. Oke. Jamaah tidak akan gredul diwaca niki. Tapi lek diwaca Yasin wal Qur'anil Hakim ketika sholat. Kita cangkem mboten. Oh ngambil longgo kebut sikile wis kemeng awale Yasin damel sholat. Waduh ado dawa. Tapi lek Yasin tok langsung Allahu Akbar sowan. Niku biasa damel tarawih nggih. Cepet-cepetan. Jadi wal asri demi masa innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Rugi, bolak-balik dikatakan rugi tentang waktu niku karena banyak nunsa lalai dalam waktunya. Ya, padahal imam-imam terdahulu, ulama-ulama terdahulu niku ngarang kitab berjilid-jilid niku padahal waktunya mereka singkat. Ya, sinten Imam Nawawi, paling usia 4 sampai 40-an kurang lebih. Ya, tapi kitabnya kuat. Kadang film ini bu supados nonton dawa film kali berdiri. Supados napa boten tangi boten apa kebablas dawa filmnya. Rugi. Termasuk Imam Syafi'i ngarang kitab niku dari perjalanan katakanlah dari Mekah ke Madinah niku diuntal ngarang kitab. Kali mlaku. Kali ngaji, masalah ngaji pun wis kacang goreng, masalah hafalan Quran wis kacang goreng. Kadang orang kitab di atas unta. Nah saniki wis enak jane mobil nggih. Empuk, ndak gronjal-gronjal, jalane lurus. Masih mboten saged ngarang kitab, paling tidak damel nyetel ngaji ben pahalanya kathah. Soalnya dalam perjalanan itu setan itu melok. Lek mboten kita saged-saged zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan unsa ketika sakaratul maut datang. Kemudian teng mobil suarane anggur merah. Malaikat, ya Allah. Dua naudzubillah min dzalik. Jadi seakan-akan derek siap menjemput kematian, padahal siapapun dimanapun yang namanya kematian itu pasti ada pun di jadwal. Mungkin sebatas rugi jadwal kematiannya kita, yaitu diusahakan selalu zikrullah, selalu menjaga wudu. Kan kalau nanti keterangan, jadi tiang Palestina niku,
selalu menjaga wudu. Nggih. Bahkan mereka ketika tidur niku tasik jilbaban. Yang perempuan, lu kok iso, kok cek ekstrim ya? Sana ekstrim. Ketika ditanya napa? Karena kalau bomnya dari Israel mengenai rumah mereka dan mereka meninggal, aurat mereka itu buatan terbuka sampai ngoten dan siap dan kematian siap. Datang Indonesia kan aman-aman ya, salah satu terus sih. Jadi kalau turu jilbaban bapaknya ngamuk ya. Jopo jilbaban jero jilbaban. Aku kon lapo lah. Itu gambaran mawon bahwasanya kesiapan tentang kematian itu kita pun dimanapun kapanpun tetap harus selalu siap, berusaha untuk menyiapkan. Sampai Rasulullah mengatakan, andai kata engkau tahu apa yang aku tahu, engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi Rasulullah diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga, jadi lengkap. Kemudian selanjutnya adalah wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang ingkang iman sing tenanan, amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa qada'i qadari khairi wa syarrihi. Kemudian wa'amilus shalihat, selain beriman yaitu beramal yang soleh, amal yang baik. Ben boten rugi teng perjalanan saniki musim tebangan tebu nggih. Kita jalan di belakangnya tebu, kali ndonga mugi-mugi lancar tebune niki. Selamat sampai tujuan. Ngoten ndak rugi oleh pahala. Terus malaikat jawab ya, nggih, panjenengan nggih, mugi selamat pisan. Ngoten. Nggih. Wonten becak kriya-kriya ya Allah berilah kekuatan pada tukang becak ini dan jadikanlah dia dekat denganmu ya Allah. Malaikat doakan nggih panjenengan juga. Jadi kebaikan dibalas kebaikan didoakan oleh para malaikat. Akhirnya waktunya mboten rugi, kita banyak pahala. Penak jadi Islam ini. Semakin banyak mendoakan orang lain, insya Allah hati ini semakin jernih, semakin bersih, semakin jauh dari rasa iri dan dengki. Bayangkan, non saya unang-unang wis numpak mau kendaraan gitu, ngarepe gitu, wah, wonten Mercy, wonten BMW, mobil BAB, mobil ya. Mantar nabrak misalnya mantar malaikat dongakno yo nabrak pisan namu lah. Jadi doa cerdik dikatakan lek kita tasik derek saged tumbas misalnya apik mobil ya Allah, mudah-mudahan dia dekat dengan Allah, mudah-mudahan dia memperjuangkan Islam, mudah-mudahan baik dengan keluarganya. Lek kita ndongaaken ngoten, malaikat pun doakan yang sama. Sampai di sana kita mendoakan orang yang lebih kaya, ya Allah tambahkanlah kekayaannya, berkailah rizkinya ya. Bahagiakanlah keluarganya. Malaikat doakan iya juga kamu. Jadi boten nanggung ndongaken sing kaya pisan tapi tidak meninggalkan mendoakan yang kurang mampu. Jadi ngoten. Nggih. Dicek manah kita piyambak-piyambak. Ketika tanggi kita lebih kaya dari kita, lebih makmur kelihatannya dari kita, kelihatannya loh nggih. Karena kekayaan itu teng mana, teng hati. Ketoke sugih tapi belum tentu sugih. Kata kasus yang ngoten niku. Nggih. Mari tuku iki. Nah, kare mari. Lho kapan tobaté, kapan amal jariah? Akhirnya mati menjemput sanggune mboten kathah. Malah pertanggungjawaban di akhirat kelak tambah banyak karena meninggalkan kekayaan, kebanyakan harta. Misalnya ngoten. Jadi kan wonten kisah nggih. Istilahnya seseorang disuruh untuk menunggu mayat orang tuanya siapa yang mau. Tidak ada yang mau, cuma satu orang itu sambil bawa kapak pedu disuruh mlebu teng kuburan. Ketemu di India mungkin. Ya. Jadi ketika malam pertama niku malaikat dugi. Sing ditangleti sanes
ahli kubure sing gawa kapak niku wau ditangleti. Iki kapake tekan ndi? Oleh tekan ndi? Oleh tekan ndi? Macam-macam takonane malaikat niku. Nggih. Terus ditakoni, benjing ngoten maneh sampai 30 hari. Nggih. Ditakoni terus. Kang hari-hari padahal cuma satu kapak niku wedhung niku tok. Niku sak ulan dorong hari-hari. Dan ya sing lebih enggak ada dari kapak niku wau. Kenapa dia mau menunggu mayat itu? Karena oleh ahli keluarganya diiming-imingi, diparingi hadiah apa separuh hartanya dikasihkan kepada dia. Kurang lebih 30 hari atau 40 hari gitu. Akhirnya sudah sesuai dengan kesepakatan, perjanjian dibuka tiangnya rasa urip yang nunggu kuburan teng jero niku wau. Kemudian bagaimana? Kamu sudah bisa menunggu orang tua saya selama 40 hari kurang lebih. Ini harta separuh hartanya tak kasihkan kamu. Napa jamin? Ndak wis. Wong sak kapak takonane 30 dina gak mari-mari meneh dikek hadiah separuh hartanya bapake sampean. Mumet tambahan aku. Itu gambaran bahwasanya harta kita yang kita punya itu ternyata dihisab kelak. Namanya nun sewu sing biasa koleksi baju, nggih, koleksi barang-barang teng griya, nggih, koleksi macam-macam yang katakanlah kurang bermanfaat, nggih monggo segera disedekahkan. Sebatas napa? Pertanyaan ini boten bulet mangke teng akhirat. Sing misalnya putra-putri pun sampun lulus sekolah, nggih, wis baju SD monggo disedekahkan. Anake wis SMA misalnya, putrane wis SMA, bajune pun boten sedeng, disedekahkan boten apa-apa. Sebatas apa? Meringankan yang lain, juga meringankan hisab kita di akhirat kelak. Nih, anake wis gede-gede, bajune dilempit, disetrika, di lemari, ngantek lusuh bertahun-tahun, akhirnya dimam napa? Nonor, napa macam-macam, ngantek bolong, kadang dipangan tikus. Mendingan disedekahkan, walaupun katakanlah tidak sebagus dari awal, tidak apa-apa. Betul yang penting kita mau bersedekah, meringankan yang lain. Ikan kata nih Pak Guru nih Pak Jono. Napa baju-baju putra-putra kadang mau soek-soek gitu. Sudah muda dan lain sebagainya. Nah ini perlu dibantu. Jadi sederhana, tetapi insya Allah berpahala dan mengurangi hisab kita di akhirat kelak. Jadi enteng hisabnya. Walaupun memang di Al-Quran janganlah kamu meninggalkan anakmu, keturunanmu dalam kondisi yang lemah, maksudnya yang miskin, tak mampu dan sebagainya. Memang seperti itu kita persiapan, tetapi bukan berarti semuanya disimpan, tidak disedekahkan. Sebatas hidup kita tidak rugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian juga supaya menjadi orang yang tidak rugi, saling nasihat menasihati dalam kesabaran, ya, dalam kebenaran, dan juga nasihat menasihati dalam kesabaran. Tetap kita niku ngucap ngomong tentang anak putu kita tentang kebaikan. Ayo sholat jamaah, ayo bersedekah, diajak boten napa-napa, diajari. Nggih seneng sakniki. Alit-alit kengken nyemplungno teng kotak amal nggih. Ayo masukkan. Saya niku bagus panjenengan pendidikan itu. Teng putu-putune ayo masukkan kotak amal. Agar apa? Mereka menjadi biasa beramal. Jadi ngoten, soalnya kata kejadian anak kali ibu ya karo wong tuane tak utur-uturan. Masa ae ibu itu tetek sego. Ngoten-ngoten. Listrik kalau warang namanya ndak mau bayar. Padahal dhek waktu kecil sinten sing ngomong. Ngoten-ngoten saestu wonten kula nanti nemu. Nggih. Orang tuanya medidil, ya, anaknya nurun, medit ya medidil. Alhamdulillah itu kali. Jadi jadi orang yang beriman itu yakin tentang rezeki yang diberikan Allah itu, yakin tentang balasan orang yang beramal itu, yaitu dengan cara salah satunya bersedekah. Ya, alhamdulillah, mungkin kita sekalian diberi kemudahan
untuk menjadi hamba yang bertakwa yang pertama, kemudian yang kedua adalah menjadi hamba yang tidak rugi di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut awwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.